Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Hari ini materi kita adalah mengenai meningkatkan konsentrasi belajar. Pengertian konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusyuk seseorang pada sesuatu. Konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi. 1. Motivasi yang diperolehnya. 2. Keinginan atau keterikatan terhadap sesuatu. 3. Situasi tekanan yang dapat mengancam dirinya. 4. Keadaan fisik, psikis, emosional, dan pengalamannya. Kemudian tingkat kecerdasan yang dimiliki. Terakhir, lingkungan sekitar. Penyebab kurangnya konsentrasi. 1. Lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. 2. Perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. 3. Suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. 4. Kondisi kesehatan jasmani. 5. Bersifat pasif dalam belajar. Manfaat konsentrasi. 1. Siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. 2. Dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Jadi, konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. 3. Menambah semangat atau motivasi bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar. Yang keempat, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 1. Tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. 2. Suasana belajar menjadi yang semakin kondusif. 3. Tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. 4. Suasana belajar menjadi yang semakin kondusif. Cara meningkatkan konsentrasi. Kesiapan belajar. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh, segar untuk belajar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit, kurang gizi, dan rasa lapar. Kondisi psikis harus steril dari gangguan konflik kejiwaan atau ketegangan emosional seperti cemas, kecewa, patah hati, iri, dan dendam. Menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir, belajar untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, maka perlu kita ketahui. 1. Apa yang dipelajari. 2. Untuk apa mempelajari materi pelajaran yang hendak dipelajari. 3. Apa hubungan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau manfaat mempelajari dan apa yang dapat kita lakukan dengan pengetahuan tersebut. 4. Bagaimana cara mempelajarinya. Untuk memudahkan konsentrasi belajar dibutuhkan panduan untuk pengaktifan cara berpikir, penyelesaian fokus masalah, dan pengarahan rasa ingin tahu. Juga harus memuat tujuan yang hendak dicapai dan cara-cara menghidupkan dan mengembangkan rasa ingin tahu kita, sehingga tuntas terhadap apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain, berusaha menyusun kerangka berpikir dan bertindak step by step dalam memecahkan masalah. Lingkungan yang kondusif. Belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Harus diupayakan tempat dan ruangan yang apik, teratur, dan bersih. Suasana pun harus nyaman untuk belajar. Belajar aktif. Jika kita sulit berkonsentrasi belajar di sekolah atau sulit mengerti apa yang dijelaskan guru dan sebagainya, maka kita harus dapat mengembangkan pola belajar aktif. Kita harus aktif belajar dan berani mengungkapkan ketidaktahuan pada guru atau teman. Buang rasa sungkan, rasa malu, dan rasa takut pada guru. Guru tidak akan memberi hukuman pada kita yang aktif dalam belajar. Perlu menyegarkan pikiran. Saat menghadapi kejenuhan atau kejemuan belajar, saat kita belajar sendiri di rumah dan menghadapi kesulitan, jalan buntu, mempelajari materi pelajaran, kadangkala menimbulkan rasa jemu dan bosan untuk berpikir.
Jika hal ini terjadi, maka jangan paksakan diri kita untuk terus melanjutkan belajar. Jika dipaksakan, akan menimbulkan kepenatan dan kelelahan, sehingga akan menimbulkan antipati untuk belajar. Jalan keluarnya, kita harus menyediakan waktu 5-10 menit untuk beristirahat sejenak dengan mengalihkan perhatian pada hal lain yang bersifat menyenangkan dan menyegarkan. Jika kepenatan dan kelelahan daya pikir atau daya kerja otak kita hilang dan pikiran kembali fresh, maka kita dapat kembali melanjutkan pelajaran yang tertunda tersebut. Nah, itu adalah materi kita hari ini mengenai meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, untuk tugas Ananda semuanya, silakan Ananda bikin sebuah ringkasan mengenai meningkatkan konsentrasi belajar. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.